Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aulia Fiatni Irsu, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan penguasaan materi perjalanan pendidikan nasional. Siapa saya sebagai seorang guru? Sejatinya, seorang guru tidak hanya mentransferkan ilmu ke otak siswa, tetapi menjadi inspirasi dan menuntun siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman yaitu perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Contoh, kondisi sosial dan budaya. Perjalanan pendidikan nasional. Zaman pengaruh Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-5 dengan bentuk pendidikan seperti padepokan, pura, dan pertapaan. Selanjutnya, setelah zaman pengaruh Hindu dan Buddha, pada abad ke-13 Islam mulai masuk ke Indonesia dengan bentuk lembaga, langgar, dan pondok pesantren. Pada abad ke-16, zaman pengaruh Nasrani, Katolik, dan Kristen mulai memasuki Indonesia dengan bentuk memberi khotbah, pelajaran, serta pengakuan. Zaman kolonial Belanda. Pada zaman ini, terjadi diskriminatif zaman Belanda, yaitu seperti adanya volkschool atau sekolah rakyat untuk rakyat biasa dan bahasa pengantarnya daerah dan Melayu. Kemudian ada HIS atau sekolah untuk orang Indonesia, pegawai pemerintah, bahasa pengantarnya bahasa Belanda dan Indonesia. Kemudian ada ILS, sekolah untuk orang Belanda, bahasa pengantarnya yaitu bahasa Belanda. Pada zaman kolonial Belanda, sekolah pemerintah kurang memperhatikan pendidikan bagi kaum wanita. Pendidikan swasta oleh Bumi Putra. Pada pendidikan swasta oleh Bumi Putra ini, didirikan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada INS atau Indonesia Netherlands School dengan pendiri Muhammad Syafi'i. Kemudian pada tahun 1922, didirikan Taman Siswa di Yogyakarta dengan pendiri Ki Hajar Dewantara. Zaman kolonial Jepang. Pada zaman kolonial Jepang, tujuan pendidikan untuk menyediakan tenaga sukarela dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kemenangan Jepang. Jenis persekolahan yang ada pada masa kolonial Jepang adalah sekolah rakyat 6 tahun, SMP 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun, dan mendirikan sekolah pelayaran dan sekolah pelayaran tinggi. Zaman kemerdekaan awal. Pada zaman kemerdekaan awal, dasar pendidikan adalah Pancasila. Dan jenis pendidikan dan pengajaran pada masa itu yaitu pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak, pendidikan dan pengajaran rendah, pendidikan dan pengajaran menengah, dan pendidikan dan pengajaran tinggi. Zaman Orde Lama. Jenis-jenis persekolahan pada zaman Orde Lama yaitu sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Zaman Orde Baru.
Pada zaman Orde Baru, sistem persekolahan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pendidikan dasar mencakup SD dan SLTP. Yang kedua, pendidikan menengah mencakup SMU dan SMK. Dan yang ketiga, pendidikan tinggi mencakup program pendidikan akademik dan program pendidikan profesional. Zaman Reformasi. Pada zaman reformasi ini, sering terjadi perubahan-perubahan kurikulum di dalamnya, seperti keluarnya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004, kemudian manajemen berbasis kompetensi atau MBS, kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006, dan kurikulum 2013. Dan yang terakhir ada kurikulum Merdeka Belajar. Praktik pendidikan yang membelenggu peserta didik. Pada implementasi pengajaran di sekolah, tentunya masih ada beberapa hal yang menjadi belenggu bagi peserta didik dalam mencapai kemerdekaannya. Seperti pembelajaran yang masih kaku, teacher center, fasilitas pendidikan dan persebaran pendidik yang belum merata, pendidik yang tidak mengikuti perkembangan zaman, kemudian penilaian yang hanya berfokus pada kognitif saja, dan kurikulum yang berubah-ubah sehingga membutuhkan masa penyesuaian pemahaman yang matang bagi pendidik dan peserta didik. Alternatif solusi atas belenggu yang terjadi pada pendidikan di Indonesia, yaitu seperti membekali diri dengan keterampilan terkait pengajaran dan pembelajaran untuk menjadi pendidik yang profesional, kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan aspek kebutuhannya, kemudian pemerataan pendidik dan fasilitas pendidikan yang lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Tetaplah berjuang, wahai para pelita dalam kegelapan, embun penyejuk dalam kehausan, didiklah dengan hati, hingga terlahir generasi cerdas dan berkarakter. Sekian, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih telah menyimak video sampai selesai. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.